Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala macam nikmat. Salawat besertakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu yang pertama Arvin Haryanto, selanjutnya yaitu saya sendiri Muhammad Faril, dan selanjutnya yaitu Rayhan Al-Farizi. Dengan dosen pengampu Bapak Erjoko Musrido ST MPhil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ERP Implementation. Pertama yaitu latar belakang teknologi Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP merupakan salah satu solusi yang cukup dikenal di Indonesia. Sebanyak 54,2% perusahaan di Indonesia telah menerapkan aplikasi e-bisnis, termasuk ERP. Sistem ERP merupakan sebuah paket berisi perangkat lunak modul yang dikembangkan dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional, yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kunci dari sebuah perusahaan seperti pemesanan, manufacturing, utang dagang, dan sumber daya manusia. Popularitas ERP di kalangan industri tidak terlepas dari manfaat dan nilai yang bisa dihasilkan oleh sistem ERP itu sendiri. ERP mengusung konsep untuk mengintegrasikan keseluruhan proses pada manajemen perusahaan. Dengan adanya sistem ERP perusahaan, maka seluruh proses bisnis di perusahaan dapat diintegrasikan dan terjadi peningkatan efisiensi pada perusahaan. Di dalam mengimplementasi ERP, tidakkah semudah dengan hanya membeli software ERP yang sudah disediakan oleh beberapa vendor besar? Ada beberapa perusahaan yang mengalami kegagalan di dalam mengimplementasikan sistem ERP yang telah disediakan vendor terkenal pada perusahaan mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus implementasi ERP pada perusahaan Moxmeyer. Terdapat beberapa penyebab yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi ERP. Salah satu penyebab tersebut adalah terlalu percayanya suatu perusahaan terhadap vendor ERP yang sudah ternama. Padahal seperti beberapa contoh kegagalan implementasi ERP yang sudah dijabarkan sebelumnya, perusahaan tersebut membeli dan mempercayakan implementasi ERP kepada vendor ternama sekelas SAP. Yang lebih mengejutkan adalah menurut survei yang dilakukan oleh sebuah vendor software yang bernama Exactly, didapat bawah 17,1% yang menyebabkan proyek ERP gagal yaitu karena membiarkan vendor untuk menentukan kebutuhan suatu organisasi. Untuk mengatasi rasa ketergantungan perusahaan terhadap vendor penyedia ERP, maka ada baiknya perusahaan itu ikut terlibat aktif dalam proses implementasi sistem ERP di perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengapa penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP dapat mempengaruhi perusahaan? Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau disebut dengan ERP pada perusahaan? Yang selanjutnya yaitu tujuan masalah. Menjelaskan Enterprise Resource Planning dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu menjelaskan cara penerapan Enterprise Resource Planning pada perusahaan dan kapan bisa dilakukan atau digunakan sehingga tidak menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian Enterprise Resource Planning.
ERP merupakan suatu sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan sebuah sumber daya, aktivitas, dan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan proses bisnis secara lengkap. Syarat dari ERP adalah integrasi, di mana integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan beberapa logical database pada suatu software, sehingga memudahkan setiap departemen untuk berkomunikasi. Ada beberapa karakteristik ERP. Yang pertama yaitu sistem ERP merupakan paket software yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, baik secara tradisional ataupun yang berbasis data. Selanjutnya, sistem ERP memproses mayoritas transaksi perusahaan. Selanjutnya, sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan tiap data. Yang selanjutnya, dalam beberapa hal sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya, sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan bahasa, dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya, sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Tujuan utama dari pengembangan sistem ERP ini yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas pada berbagai sumber daya perusahaan, yaitu sumber daya manusia yang mampu bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif. Selanjutnya, sumber daya produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, mampu memasarkan produk dengan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas penjualan, laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan semakin efektif, dan yang terakhir yaitu mampu mengikuti kompetitif. Salah satu perangkat lunak yang menyediakan ERP adalah Odoo 8. Aplikasi ERP Odoo 8 praktis dan mudah untuk digunakan. Pengguna ini dalam bidang bisnis meliputi marketing, distribution, dashboard, CRMR, dan SRM, inventory management, process management, production management. Selain itu, modul-modul tersebut ERP juga menyediakan interface dan aplikasi e-commerce. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan utama dari pengembangan sistem ERP digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas pada berbagai sumber daya perusahaan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang mampu bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan untuk membangun suasana perusahaan semakin produktif. Yang kedua, sumber daya produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, mampu memasarkan produk dengan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas penjualan. Yang keempat, laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan semakin efektif. Yang kelima, mampu mengikuti kompetitif. Salah satu perangkat lunak yang menyediakan ERP adalah Odoo 8. Aplikasi ERP Odoo 8 praktis dan mudah untuk digunakan. Pengguna sistem dan bidang bisnis yang meliputi marketing, distribution, dashboard, CRMR dan SRM, inventory management, purchase management, dan production management. Selain modul-modul tersebut, ERP juga menyediakan interface dengan aplikasi e-commerce. Langkah-langkah persiapan implementasi ERP. Implementasi ERP merupakan investasi jangka panjang dan pastikan ERP yang diimplementasi mampu mendukung kebutuhan serta vendor sanggup mendukung perubahan bisnis perusahaan. Langkah pertamanya yaitu feasibility study, bertujuan mengidentifikasi masalah dan peluang melalui proses yang sistematik serta memberi gambaran situasi dan menentukan hasil akhir. Hal yang harus dipersiapkan dan didefinisikan yaitu yang pertama maksud dan tujuan, kemudian alokasi anggaran, yang ketiga kesiapan karyawan, yang keempat komitmen dan manajemen, dan terakhir kendala dan masalah. Yang kedua,
Business Process Improvement. Pada tahap ini, perusahaan merapikan dan menyederhanakan proses bisnis sebelumnya memulai mengimplementasikan sistem ERP, yaitu Business Process dan Standardization Operation Procedure atau SOP, yang mana nantinya akan menjadi dasar panduan untuk implementasi sistem ERP untuk menentukan sejauh mana implementasi diperlukan. Yang ketiga yaitu vendor selection. Tahap paling awal namun paling krusial, yang mana setiap vendor sistem akan menawarkan produknya dengan teknologi yang berbeda dan tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seringkali penilaian untuk memilih vendor ini menjadi biasa karena harga yang murah atau sekedar demo sistem yang terlihat menjanjikan. Berikut tips yang dapat mendukung penilaian. Yang pertama yaitu buat daftar atau checklist dari tantangan operasional yang saat ini dihadapi perusahaan dari tingkat manajemen dan checklist dari tiap-tiap bagian atau divisi. Yang kedua, buat daftar dari kebutuhan perusahaan yang akan penggantian sistem. Yang ketiga, beri bobot kedua checklist di atas agar kita dapat mengetahui kepentingan dari tiap kendala operasional yang terjadi dan kebutuhan, sehingga memudahkan untuk menentukan prioritasnya. Yang keempat, proses seleksi vendor, apakah untuk pembuatan atau custom made atau membeli produk ERP yang sudah jadi, menjadi lebih mudah dengan checklist di atas, di mana kita dapat membandingkan suatu produk ERP dengan yang lainnya, bukan karena banyaknya fungsi yang tersedia pada sistem ERP tersebut, melainkan kepada apakah cocok dengan kebutuhan kita. Dan terakhir, proses seleksi merupakan suatu aktivitas yang harus melibatkan seluruh lini manajemen dan setiap bagian, departemen dan atau divisi. Yang keempat, team force atau tim internal implementation. Perlu dibentuk tim implementasi sistem. Tim ini terdiri dari perwakilan pihak perusahaan dan pihak vendor yang akan saling bekerja sama selama tahap persiapan dan implementasi sistem. Setiap anggota tim ini harus mempunyai hierarki, tugas, dan wewenang yang jelas. Dari tim implementasi inilah proses perencanaan implementasi sistem dimulai. Yang kelima, expectation management. Untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan di perusahaan. Ekspektasi ini bisa berbeda pada setiap level sistem di perusahaan dan bisa jadi bertolak belakang. Selain itu, ekspektasi pengguna mungkin dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya karena ada perubahan regulasi, perubahan kondisi pasar, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu fit gaps analysis. Di tahap ini, tim implementasi akan berdiskusi secara intensif mengenai bisnis proses yang diperlukan oleh perusahaan dan sejauh mana ini dapat dipenuhi sistem tersebut. Dokumentasi standar operation procedure akan diperlukan untuk melakukan analisis fit gap. Hasil akhir analisis ini akan memberikan gambaran mengenai kecocokan antara fitur yang ada saat ini sudah ada sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Alfarisi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya yaitu Arvin Hardianto. Yang selanjutnya itu jenis-jenis implementasi software ERP. Berikut ada beberapa jenis implementasi software ERP, yaitu yang pertama on-premise ERP, yang kedua cloud ERP, yang ketiga hybrid ERP, yang keempat Odoo ERP, yang kelima SAP Business One, yang keenam NetSuite ERP, yang ketujuh SAC Intake, yang kedelapan Oracle e-Business Suite, yang kesembilan Account ERP.
Itu keuntungan dan kelemahan sistem ERP. Yang pertama itu keuntungan sistem ERP, yaitu integrasi antar unit yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi penyampaian data, informasi, komunikasi, dan produktivitas perusahaan secara tepat. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu, pekerjaan jadi lebih terstruktur sehingga mengurangi ketergantungan pada individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya, ERP menyediakan laporan standar yang dapat diakses oleh manajemen kapan saja saat dibutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kerja dengan mengimplementasikan best practice dalam sistem ERP. Selanjutnya, standarisasi data dan informasi melalui keseragaman pelaporan bagi perusahaan besar yang memiliki banyak unit. Selanjutnya itu kemampuan ERP untuk dapat menghubungkan departemen satu dengan departemen yang lainnya. Selanjutnya, mempermudah manajemen dalam menjaga persediaan atau stok agar tetap ada penjualan. Selanjutnya, optimalisasi ketenaga kerjaan dalam suatu perusahaan, karena sistem ERP mampu meningkatkan sumber daya. Selanjutnya itu meningkatkan layanan pada konsumen. Dan yang terakhir, tracking dan prediksi dalam perusahaan menjadi lebih baik. Dengan diterapkannya ERP, perusahaan tidak hanya dapat memonitor keadaan perusahaan saat itu, tetapi perusahaan dapat juga memprediksikan atau merencanakan apa yang akan dikerjakan nantinya. Yang kedua itu kelemahan dari sistem ERP, yaitu penyesuaian di banyak situasi terbatas. Selanjutnya, kebutuhan atau perlunya untuk mendesain ulang proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya pada proses instalasi dan running ERP. Selanjutnya, technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk karena bisa jadi tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang sedikit. Selanjutnya, ERP dapat menjadi kaku untuk perusahaan atau organisasi tertentu yang baru atau perusahaan yang ingin berpindah ke usaha yang lain di masa depan. Yang terakhir itu harga ERP proprietary cenderung mahal. Kesimpulan dari sistem ERP, dapat disimpulkan bahwa menerapkan sistem ERP dapat membantu dalam merencanakan DNA mengelola semua proses mulai dari supply chain, manufaktur, servis, keuangan, dan proses lainnya dalam sebuah perusahaan. Namun penerapan sistem ERP tidak dapat dilakukan sembarang karena dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti bangkrutnya perusahaan. Contohnya itu yang terjadi pada perusahaan Fox Mayer dan beberapa perusahaan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.